Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Sadam Khalid Channel. Pada kesempatan ini saya coba menjelaskan bagaimana sih kita membuat bootable pada flash disk. Jadi kita tidak menggunakan CD install untuk Windows 7, tapi kita menggunakan flash disk untuk bootable kita. Jadi yang teman-teman perlu persiapkan, yang pertama yang pertama install dulu Rufus-nya, ya Rufus. Nanti saya kasih link downloadnya, ada di deskripsi. Rufus 3, atau teman-teman langsung aja ke Bagas 31 ada Rufus, atau cari aja download Rufus untuk install ya. Kita install Rufusnya dulu, install seperti biasa. Maaf ya. Selanjutnya teman-teman persiapkan drivernya, bukan driver, file ISO Windows 7 ya, WSP1 Mei 2020. Di sini saya download di Bagas 31. Windows 7 ini yang 86 bisa, 64 juga bisa. Cuman ini updatean terbaru. Ini filenya sekitar 5 GB ya. 5 GB, teman-teman silahkan download. Nanti saya kasih link downloadnya di deskripsi. Dan juga teman-teman persiapkan juga driver pack. Apa guna driver pack ini? Juga teman-teman buka jasa install ya, ini mungkin sudah mengerti. Namun teman-teman yang baru pertama kali install, driver pack ini pengganti dari driver yang terpecah. Misalnya kalau Windows 7 ini kan belum update kan ya, belum update kayak Windows 8. Windows 8 ini kalau kita install udah otomatis drivernya semua terinstall, seperti driver VGA-nya, seperti driver lain-lain lah dan lain sebagainya. Itu udah otomatis kalau Windows 8, Windows 10. Namun kalau Windows 7 kita harus manual. Jadi teman-teman download dulu. Nah, namun lebih mudahnya langsung aja download driver pack. Ini saya sudah lama downloadnya. Jadi sebenarnya yang terbaru ada, cuman besar kali. Jadi satu itu aja udah cukup untuk kita ulang-ulang berapa kali untuk install. Ya, ini sekitar 12,2 GB. Ini kalau pakai paket data cukup lumayan ya. Kalau teman-teman punya wifi di rumah atau lagi ada wifi, silahkan download 12 GB. Ini untuk bisa banyak kali install. Dan ditambah lagi Windows 7 tadi. Jadi kalau tidak pakai ini nggak masalah, driver pack ini nggak masalah kalau nggak pakai ini. Silahkan, tapi nanti cari sendiri VGA, driver VGA-nya, driver audionya, driver LAN-nya dan lain sebagainya, itu cari manual. Namun kalau ini sudah include otomatis semuanya. Oke, baik, langsung saja. Tadi Rufus udah kita install. Teman-teman silahkan masukkan ini. Kalau saya menggunakan flash disk 16 GB, masukkan flash disk ya, langsung terbaca. Masukkan flash disk 16 minimal 8 GB. Silahkan. Jika ada yang 32, 64 itu nggak masalah, silahkan. Yang minimal 8 GB. Namun untuk amannya, teman-teman cari flash disk yang 16 GB, karena saya beberapa kali menggunakan flash disk yang 8 GB. Ada flash disk Kingston itu yang 8 GB itu nggak bisa terinstall di sini, namun gagal. Saya ganti dengan flash disk yang 8 GB lainnya. Jadi ada yang 8 GB bisa, ada yang tidak. Oke, ini saya menggunakan hard disk yang 16 GB. Langsung sudah terbaca. Boot selectionnya kita pilih. Oke, yang ini saya menggunakan Windows 7 WSP1. Kita pilih ini, open. Ya, udah masuk. Nah, teman-teman hati-hati ketika partition scam. Saya pernah dulu, saya pilih GPT. Ketika udah saya jadikan boot
presisi ini udah jadi, nggak terbaca di hard disk ketika saya install, karena rata-rata laptop itu partisinya formatnya MBR bukan GPT. Kalau GPT dia harus merubah lagi hard disk kita menjadi GPT juga. Jadi harus sama-sama MBR sama GPT. Kalau hard disk kita GPT ya kita install secara GPT. Namun kalau hard disk kita formatnya MBR, kita pilih MBR. Nah, udah terbaca. Kita ganti nama, install Windows W7. Oke. Portnya NTFS ya, udah default itu aja. Ini juga itu aja, default aja, nggak usah diganti-ganti. Pilih start. Oke. Ini warning. Jadi kalau teman-teman di PC-nya ada data, silahkan dihapus. Kita cek dulu kalau ada data penting pindahkan dulu. Ini karena sudah kosong, saya tinggal oke kan aja. Kita tunggu beberapa saat karena ini cukup memakan waktu yang lama. Teman-teman juga bisa cek nanti cara install Windows 7-nya di video saya yang lain, ada di tombol atas. Silahkan teman-teman cek di sana cara install dari awal. Bagi yang pemula mungkin masih bingung bagaimana sih cara install laptop atau PC, silakan teman-teman cari di video saya. Cara install memang dari awal saya jelaskan. Dari ini menginstal, jadikan PC sebagai bootable, jadikan PC sebagai boot ya, pengganti si DVD aslinya, dan juga install dari awal. Tapi itu teman yang baru mengenal install, hati-hati dalam menginstal PC atau laptopnya, karena install ini bisa menghapus semua data secara permanen. Jadi harus dilihat, sangat harus diperhatikan hal-hal yang menurut saya. Oke, ini hampir setengah jam kita render, apa sih namanya, bukan render sih, menjalankan apa ya, menjadikan USB ini sebagai bootable Windows 7. Oke, di sini sudah ready ya, sudah selesai. Kita cek ya, ini masih seperti ini ya, masih seperti ini. Coba kita cabut dulu, kita cabut flash disknya, kita pasangkan lagi. Kita lihat. Nah, ini udah jadi ya, install Windows 7. Logonya sudah seperti ini. Berarti ini sudah jadi USB kita sudah jadi bootable untuk Windows 7. Jadi teman-teman jika ingin menjadikan USB sebagai bootable Windows 8, 10 itu sama aja. Caranya sama aja. Tergantung yang kita miliki, file ISO-nya apa gitu. Nah, karena saya ingin install laptop saya menjadi Windows 7, tetap Windows 7, jadi saya menggunakan Windows 7. Oke, terima kasih. Sebagai catatan, karena ini lama, jadi kalau bisa presisinya memang khusus untuk install, jangan jadikan untuk apa-apa, karena nanti kalau sudah diisi dengan file-file lain, installnya kayaknya sedikit terganggu gitu. Nanti dia tidak berlogo seperti ini lagi, dia akan berubah gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Saya Rio Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.